Mantiri, asal dari Desa Matungkas, dan saya ini dulu memang sama dengan teman-teman gembala pendeta sini. Saya dulu orang yang berdosa dan belum berdosa. Hidup tidak benar. Saya di Sulawesi Tengah, adik saya ada di sini. Ipar-ipar saya banyak yang kerja sini. Tukang potong itu. Dalam bui Mawikere, keluarga Mawikere, Mantiri, adik saya di sebelah itu. Dan ada juga mungkin ada teman-teman saya, ada bekas tentara di sini, Bapak Bang Kalalo, Paset Kalalo, mungkin ada rekan-rekan kami dari Palu juga, dan ada mungkin lagi yang teman saya kalau dia masih hidup sini, Tony Turan, pensiunan polisi dari bekas polisi di Sulawesi Tengah, dan saya juga besar di Sulawesi Tengah, lahir di Manado, besar di Sulawesi Tengah di Kanakaili. Dulu memang saya juga ini memang nakal luar biasa. Dulu masih ada bioskop Sonya sini. Tahun berapa yang saya datang? Saya punya adik, kalinya orang Paslaten, Boy Mawikere, ibu adik satu Mary Mantiri. Saya pernah mabuk di bioskop Sonya dulu bersama dengan teman saya. Mungkin ada lagi sini yang masih hidup lagi. Dia pegawai pasar sini dia, Pak Famruntu dia. Jadi waktu saya masih hidup dalam kegelapan di Sulawesi Tengah, sampai saya bilang begini sama saya teman-teman, memang luar biasa. Kalau sebelum bertobat, ini dunia ini saya yang punya. Dunia ini sebelum bertobat saya yang punya ini dunia ini. Ternyata saya bertobat, Tuhan tangkap saya keluar dari penjara tahun 2000. Tahun saya masuk tahun 94, 1 tahun dalam penjara di Sulawesi Tengah, terus 95 saya di penjara. Lalu di Sulawesi Tengah selalu hamba Tuhan datang di Bapak Mantiri, mari masuk gereja di penjara. Saya bilang, Pak Pendeta tolong doakan, karena saya tidak mau jadi Tuhan di dalam penjara, karena di penjara ini neraka. Dia bilang bantu doa saja. Ternyata doa-doa gembala dan saudara saya Tuhan kabulkan, dan begitu saya keluar penjara 1995, saya ditangkap Tuhan bersama istri saya. Istri saya itu Bugis Makassar, ada di Matungkas, jadi pelayan Tuhan juga. Dia bertemu sama-sama saya tujuh 24. Jadi saya memang sungguh luar biasa. Tuhan itu memang ajaib. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya sini. Jadi semua itu saya bersaksi. Saya bersama istri saya di Palu, di Matungkas, di mana Tuhan berkati kesehatan, kekuatan, dan usaha pekerjaan istri saya. Dan anak saya sementara di Palu dengan cucu. Dan saya ingin menyelamatkan saya punya keluarga istri saya, karena istri saya itu orang Bugis Makassar toh, di Sulawesi Tengah. Pas saya habis sekolah penginjilan tahun lalu di Manado, jadi saya punya visi misi untuk menginjil ke Sulawesi Tengah. Dan visi saya itu untuk penginjilan itu satu tentang kebenaran Allah sendiri, dan misi saya itu mengerjakan itu dari Alkitab ini saya baca itu. Makanya itu amanat agung itu memang bukan cuma pendeta yang memberitakan Injil. Setiap orang yang percaya harus memberitakan Injil. Amin. Banyak orang tahu, Bang, apa itu Kristus? Itu orang Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Jadi istri saya waktu dia masuk Kristen, dia bilang, oh Mantiri ini bagus, saya puji Tuhan, karena menyelamatkan. Ikut agama Pak Mantiri Kristen, saya bilang bukan agama yang menyelamatkan. Istri saya mengikut Yesus Kristus, bukan ikut Kristen, bukan ikut Pak Mantiri, ikut Kristus. Jadi saya bersyukur juga di mana kesakitan keluarga saya dan saya sendiri. Saya punya riwayat sakit ini. Kalau Bapak mau lihat itu ada buku-buku di sama saya, cuma saya tidak pakai. Saya punya penyakit 3 itu, darah tinggi, kolesterol, kemudian asam urat nyanda. Tapi saya cuma berdoa, Tuhan, apakah ini memang Tuhan kasih? Sama saya itu udah saya bilang, ya Tuhan, saya akan terima. Karena kita yang hidup di dunia ini tidak mungkin senang-senang. Ngomong kosong kalau dipikir itu hidup tanpa ada problem, masalah. Semua itu harus kita jalani. Dan kita bilang, Tuhan, problem apapun yang saya hadapi, pertemuan apapun yang saya hadapi, saya tetap maju lawan.
Karena itulah sampai iman kita bisa jadi kuat sampai sekarang. 2000 apa saya bertawa sampai sekarang. Kalau cuma mau masuk-masuk di tanpa minum tanpa cuma berdoa, Tuhan kalau namanya segala rencana satu ini jadi mengganggu cuma bisa satu ting satu laksanakan dalam nama Yesus. Iblis diterapkan di saya. Saya punya roh lebih besar dari dunia ini. Jadi mungkin itu kebersihan saya bersyukur. Saya lihat supaya ada adik, nah ada. Sekarang adik saya cuma di belakang pasar sini, tanpa foto mewah. Keluarga Mami Kiri Mentiri. Nah, jadi saya bersyukur dan sebetulnya sebelum saya berdoa, saya mau menyanyi lagi satu lagu. Karena ini lagu. Hukum saya pada saat ini juga, Tuhan akan menghukum saya bersama Kopassus Mission ketika kami sombong. Jangan sampai sombong rohani. Biarkanlah Tuhan, jika engkau merendahkan diri, Tuhan akan mengangkat engkau ke tempat yang tinggi. Amin. Tuhan akan selalu memberkati Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini. Saya mau berkata, jangan abaikan pujian penyembahan. Ketika di dalam Kisah Para Rasul 14, Silas dan Paulus ada dalam penjara. Ketika mereka menyanyikan pujian dan berdoa, maka terbukalah penjara itu dan bebaslah pelaku itu, dan mereka itu bebas. Saya mau katakan, pujian penyembahan di tembok Yeriko, mereka mengelilingi 7 kali dan tembok Yeriko itu runtuh. Bahwa pujian penyembahan itu penuh kuasa, penuh otoritas, penuh wibawa, karena kita mencaci bagi orang kemuliaan nama Tuhan. Kadang orang mengabaikan pujian penyembahan itu. Di gereja mungkin cuma asal menyanyi, dimanapun mungkin cuma asal menyanyi, tetapi itu setiap perkataan mengandung kuasa ilahi. Amin. Kita lihat ketika Petrus di penjara, jemaat-jemaat berdoa untuk dia, dan terbukalah rantai di dalam penjara itu, dan dia dituntun oleh kuasa pasukan malaikat di surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan adalah sumber kesembuhan, Tuhan adalah sumber pelawatan. Tuhan siap menjamah, Tuhan siap melawat Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini. Tadi sudah beberapa orang yang didoakan, ya, sudah beberapa orang diminta didoakan. Kalaupun masih ada Bapak Ibu saudara-saudari di tempat ini, firman Tuhan bilang Wahyu 3:13, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaatnya. Ibrani 3:14, pada hari ini jika engkau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Mungkin ada yang mendoakan, saya akan doakan Bapak Ibu. Mungkin boleh maju ke depan, boleh datang di tempat di mana kami melayani. Kami akan mendoakan Bapak Ibu, kami akan memulihkan Bapak Ibu di dalam kuasa nama Tuhan. Jangan malu-malu sebagai orang Kristen, jangan malu-malu sebagai orang cintaan Allah. Orang semua itu bersaudara, orang semua itu cintaan Tuhan. Silakan maju. Saya menantang Bapak Ibu saudara-saudari. Ibu, silakan Ibu, mau didoakan, mari. Siapa yang mau didoakan, mari kita berdoakan. Kita interdenominasi gereja. Kita ini berasal dari sebuah gereja sudah ada di sini. Karena gereja itu adalah diri kita. Kita itu adalah eklesia. Dalam bahasa Yunani, kamu dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang yang cair. Itulah gereja. Jadi Ibu, biar di sini saja Ibu. Mungkin ada lagi yang mau didoakan. Ibu Shirley masih ada. Ibu Shirley Koal, ya. Ibu di sini kita nyanyikan sambil pujian. Ibu silakan. Mari Bu, merendahkan diri berlutut. Mari Ibu Shirley ada. Siapa yang mau didoakan Bapak Ibu? Jangan keraskan ini Ibu Shirley. Silakan. Engkau telah menyembuhkan berbagai macam sakit penyakit. Orang yang tuli engkau jangan bisa mendengar, orang yang buta engkau jangan bisa melihat, orang yang tiba engkau jangan bisa berjalan, dan orang yang kerasukan setan engkau lepaskan. Orang yang dalam pergumulan permasalahan engkau berikan jalan keluar. Bahkan orang yang mati sekalipun engkau bangkitkan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami datang mengangkat Alkitab yang tertinggi untuk memberkati Bapak Ibu Shirley Koal pada saat ini.
ibu keluarga Mike Kowal ya Tuhan. Kami berdoa di dalam berkat nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Diberkati dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan akan memakai keluarga Mike Kowal melalui anak mereka Hifadli dengan karunia-karunia khusus yang Engkau anugerahkan. Oh Tuhan Yesus, pakailah keluarga Mike Kowal melalui Hifadli menjadi kesaksian sebagai Yesus Kristus Juru Selamat bagi semua dunia, bagi semua orang, agar supaya Bapa mereka dapat menjadi saksi secara pribadi. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati suaminya, Engkau berkati keluarganya. Hifadli diberkati secara khusus dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha dagang mereka Bapa, usaha mata pencarian mereka diberkati. Apapun yang diperbuat oleh orang percaya oleh keluarga ini diberkati buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kuatkan, sehatkan selalu, sembuhkan dari segala sakit penyakit. Berkati segala pergumulan mereka. Tuhan berkati, Tuhan lepaskan, bebaskan mereka dari segala ikatan dosa, kuasa manusia, kuasa setan. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau telah menang di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Tuhan bukan menjadikan engkau ekor, tapi Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, hamba datang mengangkat Alkitab yang tertinggi ya Tuhan. Otoritas kewibawaanmu yang tertinggi Bapa, hak prerogatifmu terjadi Bapa. Biarlah pada saat ini Bapak Ibu Meiske Kapo, kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan melalui firman Tuhan. Tuhan berkati dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan berkati. Tuhan pergumulan ya Bapa, kami tidak tahu tapi Engkau yang mengetahui. Tuhan adalah Maha Tahu. Engkau Maha Hadir Bapa. Engkau berkati Ibu Meiske Kapo di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan jamaah di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa mengalir dalam tubuh ini, mengalir di kaki ini. Dalam nama Yesus, pulihkan, sembuhkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati pikiran dan hatinya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam berbagai pergumulan, problem, permasalahan, Tuhan berikan jalan keluar. Berikan dia sukacita damai sejahtera. Segala beban berat Engkau berikan kelegaan, kelepasan terjadi. Kuasa-kuasa iblis, kuasa setan, kuasa manusia yang coba-coba mengikat dia, dengan kuasa-Mu kami hancurkan, bebaskan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Apabila ada sakit penyakit yang menguasai tubuhnya, Engkau super kesembuhan, sanggup menyembuhkan Ibu Meiske di dalam nama Tuhan Yesus. Jamaah dalam nama Yesus. Tuhan, apabila Bapa dia dalam pergumulan yang lain, Tuhan yang tahu, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang terus menghasilkan buah pada musimnya, dan apa saja diperbuat dia berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati keluarganya, anak-anak cucunya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun ya Bapa, segala usaha mereka dibuat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati kaum mulia dan Ibu Norce di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan sudah menangkan. Tuhan jadikan kalian kepala bukan ekor. Tuhan mengangkat kalian ke tempat yang tinggi. Jadilah saksi Kristus, jadilah berkat sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Haleluya.
yang memberkati semua bangsa-bangsa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.